Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera, salam kompak selalu buat sahabat teman-teman. Semoga diberi kesehatan, Ayo ambil. diberi panjang umur, berkah rezeki mengalir gas tanpa batas. Jumpa lagi dengan Wong Luyur jalan-jalan. Ini melihat suasana petilasan-petilasan leluhur. Simak terus acaranya. Semar, tokoh wayang yang bersifat karakter fisik lucu, bahkan bisa dibilang cukup aneh. Tapi dalam cerita pewayangan ternyata tokoh Semar ini mendapatkan posisi terhormat dalam karakternya. Ia adalah seorang penasehat sekaligus pengasuh para kesatria. Selain itu, karakter Semar ini merupakan tokoh dengan karakter yang sederhana, jujur, tulus, berpengetahuan, cerdas, juga memiliki mata batin yang begitu tajam. Dalam filosofi Jawa, Semar disebut sebagai Badranaya yang merupakan dua istilah diantaranya bebadra, yang artinya membangun sarana dari awal, dan naya yang artinya utusan. Jika diartikan secara sederhana, membangun dan melaksanakan perintah Allah demi kesejahteraan manusia di muka bumi. Semar sendiri juga memiliki istilah lain, yaitu Haseming Samar-Samar, yang artinya makna kehidupan sang penuntun. Semar bukan laki-laki, bukan juga perempuan. Tangan kanannya ke atas yang bermakna Sang Maha Tunggal, dan tangan kirinya ke belakang yang bermakna berserah diri kepada Sang Pencipta. Siapakah Semar sebenarnya? Cangkruk Jawa akan menceritakan sedetail-detailnya siapa Semar sebenarnya. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk berlangganan tetap, tidak berbayar, hanya tekan tombol subscribe-nya. Siapa yang tak kenal Semar? Setidaknya kebanyakan orang tahu Semar adalah pimpinan 4 sekawan Punokawan. Sepintas memang tokoh Semar sebatas melucu dan pereda ketegangan penonton di tengah malam. Semar yang memiliki badan gemuk, tak jelas laki-laki atau perempuan. Hal tersebut menunjukkan bahwa manusia pada dasarnya tidak ada yang sempurna, dan masing-masing memiliki ciri khas kesempurnaannya hanya milik Tuhan semata. Umumnya,
Masyarakat mengenal bahwa Semar adalah putra Sang Hyang Wasesa, yang mana memiliki anugerah mustika mani Astagina dan 8 daya. 8 daya itu adalah tidak pernah mengantuk, tidak pernah lapar, tak pernah jatuh cinta, tak pernah sedih, tak pernah capek, tak pernah sakit, tak pernah kepanasan, dan tak pernah kedinginan. Tokoh Semar pertama kali ditemukan di dalam karya sastra pada zaman kerajaan Majapahit yang berjudul Sudamala. Karya sastra tersebut dalam bentuk kekawin juga dipahat dalam bentuk relief di Candi Sukuh yang dibuat pada tahun 1439 Masehi. Tokoh Semar ini merupakan hamba atau abdi tokoh utama dalam kisah Sahadewa yang merupakan sosok dari keluarga Pandawa. Semar bukan hanya sebagai pengikut semata, melainkan juga sebagai penghibur lara dalam mencairkan suasana yang tegang. Di zaman berikutnya, saat kerajaan-kerajaan Islam mulai berkembang di Pulau Jawa, pewayangan pun mulai digunakan sebagai media dakwah. Salah satunya adalah kisah Mahabharata, yang mana kisah tersebut sudah melekat di benak masyarakat Jawa. Padahal semua itu adalah cerita dari kisah tanah Jawa. Salah satu ulama yang menggunakan wayang sebagai media dakwah adalah Sunan Kalijaga. Di dalam dakwahnya, Semar masih tetap ada, bahkan lebih dominan dibandingkan dengan kisah Sudamala. Banyak sekali versi yang mengisahkan asal-usul Semar. Namun, sebagian besar mengatakan bahwa Semar adalah jelmaan para dewa. Inilah filosofi kata bijak-bijak dari Ki Semar Badranaya. Uripiku uruple, yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah hidup itu menghidupi. Hidup itu harus bisa memberikan manfaat pada semua orang yang di sekitar kita. Di sini kenapa hidup itu menghidupi? Agar hidup kita lebih bermakna. Maka kita harus bermanfaat bagi setiap orang di sekitar kita. Surodiro Joyo Jayaningrat leburing dening pangestuti. Jika diindonesiakan, maka artinya semua sifat picik, keras hati, dan angkara murka di dalam diri kita hanya bisa dikalahkan dengan sikap bijaksana, sabar, dan lembut hati. Ibarat api tidak bisa dipadamkan dengan api, perlu air untuk memadamkannya. Begitu juga dengan sifat jelek kita. Harus kita redam dengan sifat baik kita, yaitu dengan kebijaksanaan, rendah hati, dan sabar. Datang sering lamun ke taman, datang susah lamun kelangan. Kata bijak Semar yang satu ini memiliki makna bahwa jangan bersedih saat mengalami musibah yang menimpa kita.
Juga jangan sedih jika kita sedang kehilangan sesuatu, karena semua akan kembali kepadanya. Inilah hakikat kehidupan yang sejati. Inilah cerita kisah Semar. Banyak versi menyebutkan dari pandangan pola kehidupan sehari-hari. Meskipun itu benar ataupun itu salah, tergantung dari kebijakan kita masing-masing. Jangan pernah sekali-kali menghakimi seseorang.